Kanggo sedulurku kabeh, untuk saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya sebagai mantan orang rumah sakit yang memimpin ratusan perawat, sangat prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya sangat paham kontribusi teman-teman tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, bahkan para cleaning service dalam berkontribusi mengatasi COVID-19 ini. Untuk itu, kali ini saya akan mempersembahkan lagu berbahasa Jawa yang ketiga setelah Pagebluk yang pertama, Pagebluk Donya, kemudian yang kedua Kangen, dan yang ketiga ini saya beri judul ICU. Dan bisa milih nyambut gawe saka omah, blonjo butuh bisa kumpul anak bojo. Adoh corona, adoh COVID-19, sing gawe lara akeh sing tinggal donya. Jadi para tenaga kesehatan, khususnya yang di ICU, kalau boleh memilih, mereka akan memilih work from home, kerja dari rumah. Bisa ketemu dengan anak bojo, dengan keluarga, gajinya utuh, dan jauh dari corona maupun COVID-19. Kita tahu COVID-19 ini sudah memakan banyak korban, baik yang sakit, bahkan cukup banyak yang meninggal. Nanging wis tugasku, wis dadi kewajibanku, nyambut gaweku ana njeron ICU. Bareng kanca-kancaku ngrawat para pasienku sing wis kaya sedulurku. Kondisi ini tidak memungkinkan mereka untuk bekerja dari rumah, karena mereka bekerja di dalam ICU bersama dengan teman-teman mereka. Mereka merawat para pasien yang sudah seperti saudara sendiri, sehingga pasien benar-benar hanya sendiri tanpa keluarga. Hanya para perawat, para dokter, bahkan para cleaning service lah yang menjadi teman para pasien. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang
harus menjadi keluarga. Teman-teman tenaga kesehatan ini juga sudah memperlakukan semua pasiennya menjadi keluarga sendiri. Itu kondisinya. Keluarga para pasien ada di luar, tidak diperbolehkan masuk di ICU. Kondisi pasien benar-benar kasihan. Sing gawe nelangsaku lan kudu ngelus dadaku yen arep mulih omahku dhewe jare nggawa mala ditundung supaya lunga ditolak karo tangga tanggaku dhewe. Jadi para tenaga kesehatan ini sangat bersedih dan mengelus dada jika mereka ingin pulang ke rumahnya sendiri pun ditolak oleh tetangganya. Katanya membawa penyakit dari rumah sakit. Mereka seperti diusir dari rumahnya sendiri. Semoga ini tidak berlanjut, walaupun ini tetap menjadi sejarah kita. Pernah dan banyak kasus terjadi seperti itu. Mereka harus pindah rumah, bahkan menginap di salah satu bagian di rumah sakit. Tidak boleh pulang, bahkan ke rumah sendiri pun tidak boleh. Beruntung di banyak tempat Pemda atau kepala daerah memberikan fasilitas tempat menginap, hotel, penginapan, atau tempat lain, sehingga para tenaga kesehatan ini bisa melepas lelah untuk kemudian harus bekerja lagi. Ojo padha lara mlebu jroning ICU, dipasang ventilator nggo nyambung nyawa. Mung ngambekan wae kudu nganggo alat larang. Boyo ayo padha eling lan waspada. Semoga kita semua tidak usah sakit, apalagi sampai harus masuk ICU, dipasang ventilator sekadar untuk menyambung nyawa. Karena kita tahu virus ini menyerang saluran pernafasan, hingga saluran pernafasan yang mulai masuk dari hidung dan mulut ini masuk ke dalam paru-paru dan menyumbat area pernafasan, khususnya di daerah paru-paru. Pasien ini seperti orang tenggelam atau seperti dicekik, tidak bisa bernafas karena tersumbat salurannya. Sehingga ventilatorlah alat yang cukup mahal ini menjadi semacam penyelamat untuk menyambung nyawa istilahnya. Ayo kita semua
bergotong royong, membenahi saling eling dan waspada. Paling simpel ya kita melakukan protokol kesehatan dengan benar. Memakai masker, khususnya kalau ketemu orang keluar rumah dengan benar, bukan asal pakai di sini atau di mulut. Masker itu harus menutup lubang hidung dan mulut terus-menerus, termasuk pada saat ngomong di depan orang. Masker itu akan melindungi orang lain kalau kita yang sakit, atau melindungi kita kalau orang lain yang tertular. Mencuci tangan, karena tangan kita itu organ tubuh yang paling gampang memindahkan penyakit, memindahkan kuman, memindahkan virus dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sering cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak supaya kontak kita dengan orang lain cukup jauh untuk menyebarkan droplet atau percikan ludah atau bersin atau batuk dari kita kepada orang lain atau dari orang lain kepada kita. Disebutkan 2 meter. Untuk itu saran untuk menjauhi kerumunan itu penting. Karena dengan makin banyak orang berkerumun, droplet ini makin pekat. Apalagi kalau sudah aerosol, itu sudah tidak kelihatan. Begitu kecilnya. Kita seperti tidak merasakan ada apa-apa, tapi itu bisa menyebarkan virus ini. Jadi pesan kami, eling lan waspada. Aja padha lara mlebu jroning ICU, dipasang ventilator nggo nyambung nyawa. Mung ambekan wae kudu nganggo alat larang. Mbok yo ayu padha eling lan waspada. Mbok yo ayu padha eling lan waspada.